Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Pardana Putra, NIM 21074026. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint atau poin-poin dari cara kerja air conditioner atau AC, dan beserta nama-nama komponen AC pada mobil, dan menjelaskan prinsip kerja AC itu sendiri, bagaimana ia melakukan atau mensirkulasikan ruangan agar suhu yang berada dalam ruangan itu dapat stabil. Baiklah, yang pertama perlu kita pahami sebelum prinsip kerja AC, yaitu komponen-komponen pada sistem AC terlebih dahulu. Yang pertama ini adalah komponen AC yang bernama kompresor, di mana kompresor ini berfungsi sebagai memompa, mengompresikan, dan menghisap pada sistem AC, yang nantinya dia akan menyalurkan refrigeran menuju kondensor. Selanjutnya yaitu kondensor, di mana kondensor ini sebagai berfungsi untuk mendinginkan gas refrigeran yang tadinya berbentuk gas, akan dijadikannya sebagai seperti bentuk liquid dengan cara mendinginkannya dengan melewati kisi-kisi yang ada pada kondensor. Dan pada proses pendinginannya itu sendiri, dia akan dibantu oleh motor pendingin atau disebut dengan extra fan atau cooling fan, untuk mengubah gas yang bertekanan tinggi ini menjadi cairan, sehingga sistem AC mobil kondensor membuang panasnya yang dipompakan oleh kompresor. Biasanya proses pendingin ini kondensor dibantu dengan kipas-kipas yang bernama extra fan. Dari kondensor kita beralih ke komponen ketiga, yaitu receiver dryer atau reservoir atau dryer, yang mana fungsinya itu menyerap air dengan sebagai penyaringan pada sistem AC pada mobil. Dan pada sistem AC juga dilengkapi dengan saringan, sehingga berfungsi untuk memfilter kotoran yang terdapat pada refrigeran. Ketika refrigeran melalui receiver dryer, maka seluruh kotoran akan langsung disaring, dimana dalam filter receiver dryer ini terdapat dua fungsi. Yang pertama dia menyaring, dan kedua menyerap uap air yang ada pada sistem refrigeran tadi. Selanjutnya dia sebagai tempat penampungan sementara bagi refrigeran tadi. Selanjutnya dari receiver dryer, nanti gas tekanan tinggi itu akan disalurkan menuju ke katup expansion valve atau katup ekspansi, dimana di katup ekspansi ini yang tadinya refrigeran bertekanan tinggi, maka ia akan melewati katup ekspansi, sehingga gas yang tadi bertekanan tinggi akan mengalami penurunan tekanan karena ia akan melewati lubang-lubang yang ada pada katup ekspansi, di mana refrigeran dalam AC terletak bagian filter yang akan merubah tekanan refrigeran menjadi dingin. Tanpa katup AC tidak bisa menghasilkan hawa dingin. Evaporator ini berfungsi untuk menyerap panas yang dihembuskan oleh motor blower, sehingga yang gas refrigeran yang sudah menjadi kabutan yang dikabutkan oleh katup ekspansi tadi akan menyerap panas, dan suhu ruangan akan menjadi
turun temperaturnya, sehingga yang tadinya panas atau uap panasnya tinggi, maka ia akan mengalami penurunan suhu. Selanjutnya yaitu motor blower. Motor blower ini berfungsi untuk menghembuskan gas refrigeran sudah ada yang berada di evaporator, sehingga udara panas yang ada di ruang tersebut akan dihisap dan disirkulasikannya kembali ke kompresor melalui selang tekanan rendah, dan kompresor akan menaikkan tekanan yang dihubungkan oleh tekanan rendah tadi dan selanjutnya akan didinginkan oleh kondensor kembali. Begitulah dari masing-masing fungsi komponen sistem AC. Yang ini terdapat dua selang. Yang warna merah ini adalah selang tekanan tinggi dari kompresor menuju kondensor. Nanti dari kondensor akan didinginkannya refrigeran, kemudian dibantu oleh cooling fan motor, lalu dihubungkannya ke receiver dryer. Dan yang biru ini adalah selang tekanan rendah yang dari evaporator menuju kompresor, di mana selang tekanan tinggi dan rendah ini sangat berpengaruh dalam menyalurkan refrigeran pada sistem AC. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip kerja pada sistem air conditioner atau AC pada kendaraan, di mana dimulai ketika switch blower dinyalakan, maka kompresor akan menyala karena magnetic cloth akan terhubung, sehingga poli pada mesin akan memutar kompresor yang dihubungkan oleh fan belt, sehingga kompresor akan hidup, dan kompresor ini akan memompa refrigeran menuju ke kondensor, sehingga dari kondensor akan melewati kisi-kisi pada kondensor ini dan melepaskan hawa panas refrigeran yang dibantu oleh cooling fan. Dari kondensor ia akan masuk melewati selang tekanan tinggi melalui receiver dryer atau filter, di mana dalam sini gas refrigeran yang sudah melewati kondensor ini akan melewati penyaringan dan penyerapan uap air. Di sini refrigeran sudah berubah, yang tadinya dalam tekanan tinggi, gas akan berubah menjadi liquid berbentuk cair, namun tekanannya masih tinggi. Dan di sini terjadi proses yang namanya penyerapan uap air dan sebagai penampung refrigeran sementara sebelum dia masuk ke namanya katup ekspansi atau expansion valve. Di sini yang tadinya refrigeran yang bertekanan tinggi akan melewati lubang-lubang pada katup ekspansi, sehingga gas yang tadinya tekanan tinggi akan mengalami penurunan tekanan, sehingga ia akan menjadi tekanan rendah. Kemudian dari tekanan rendah itu gas yang masuk ke evaporator dia akan berbentuk kabut atau dalam bentuk kabut. Sudah dalam bentuk kabut, dia akan dihembuskan oleh motor blower melewati kisi-kisi evaporator, sehingga gas ini disemprotkannya dan menyerap panas pada ruangan, sehingga ruangan akan mengalami penurunan suhu atau temperatur. Dan kemudian setelah melewati menyerap uap panas, kemudian uap panas ini akan dikembalikan lagi ke kompresor melewati selang tekanan rendah, karena dia menyerap panas itu tekanannya sudah tidak
keadaan tidak tinggi, sehingga dia akan dikembalikannya lagi ke dalam kompresor, dan kompresor akan memompanya atau mengompresikannya kembali dan menyalurkannya ke dalam kondensor dan melewati kisi-kisinya, kemudian melepaskan uap panas, lalu masuk ke filter dryer, ke katup ekspansi, ke evaporator, dan begitulah seterusnya dari cara kerja sistem AC dan prinsip kerjanya. Ketika di mana cooling fan motor ini bekerja ketika sensor ECT atau engine coolant temperature sudah memberikan sinyal bahwasanya cairan pendingin sudah mengalami kenaikan temperatur, sehingga cooling fan motor ini akan menyala secara otomatis. Dan apabila selanjutnya pada komponen kompresor ini terdapat yaitu magnetic cloud, di mana ketika suhu yang ada pada ruangan kendaraan sudah mengalami penurunan temperatur, ia akan otomatis terputus sementara sampai temperatur yang ada pada dalam kendaraan naik, dan ia akan terhubung kembali magnetic cloud-nya, dan kompresor akan diputar oleh force ankle yang disambungkan dengan menggunakan fan belt, di mana barulah kompresor ini akan memompakan refrigerannya kembali melewati selang tekanan tinggi, lalu ke kondensor dan ke receiver dryer, kemudian ke katup ekspansi, lalu dari katup ekspansi akan dikabutkan melewati evaporator. Di evaporator nanti yang gas tadi sudah mengalami tekanan rendah dan akan dihembuskan oleh motor blower, dan motor blower ini sehingga gas refrigeran akan menyerap panas tadi, sehingga suhu akan turun. Lalu hisapan uap panas tadi akan dikembalikannya ke kompresor, dan kompresor akan mengkompresikannya kembali, akan menaikkan tekanan. Begitulah fungsi komponen sistem AC dan prinsip kerja AC, sehingga terjadinya sehingga suhu temperaturnya menjadi turun atau dingin. Dan pada mobil-mobil yang sekarang itu banyak sudah menggunakan yang namanya sensor otomatis, di mana ketika suhu di luar kendaraan panas, maka ia akan menurunkan suhu yang berada di dalam kendaraan secara otomatis. Ketika suhu udara yang di dalam kendaraan turun, maka dia akan memanaskan atau menghangatkan ruangan yang ada dalam kendaraan, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Di mana di sini evaporator ini di berbagai jenis kendaraan itu yaitu terdapat beberapa tipe. Yang pertama yaitu single blower dan triple blower. Bahkan ada yang menggunakan 4 blower. Jadi tergantung tipe-tipenya dari masing-masing kendaraan tersebut. Untuk menjaganya supaya sistem AC bertahan lama atau supaya sistemnya tidak dapat mengalami permasalahan, maka yang perlu dilakukan yaitu pertama, periksa refrigeran secara rutin, dan perhatikan keadaan yang ada di dalam
ruangan. Apakah ada zat-zat atau benda lainnya yang dapat merusak sirkulasi udara seperti makanan dan minuman yang menyebabkan ketika AC hidup dapat menimbulkan bau. Dan selalu pada sistem AC ini di evaporator bagian atas terdapat saringan namanya yaitu filter AC. Dimana filter ini menyaring kotoran-kotoran yang ada pada refrigeran sebelum refrigeran itu masuk ke evaporator dan dihembuskan oleh motor blower. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.